Ya. Jadi sedikit saya ulangi tadi ya, apa namanya, zat aktif itu di masing-masing herbal itu macam-macam. Kalau tadi kopi itu ada zat aktif namanya kafein. Kalau di wortel itu ada zat aktif macam-macam juga, beta karotin. Beta karotin itu biasa kita kenal dengan vitamin A. Itu zat aktifnya. Nah, tapi kalau masih dalam bentuk wortel, misalnya ada orang yang penglihatannya atau ada gangguan di mata, harus makan wortel berapa, itu susah didosis. Karena kandungan tiap wortel itu beda-beda vitamin A-nya. Itu belum lagi ditanam di daerah mana wortelnya, itu mengandung zat yang berbeda-beda kandungannya. Gitu. Nah, sehingga kalau pakai wortel susah didosis. Tapi ketika sudah diambil dari wortel itu vitamin A-nya, maka kita bisa mendosis. Karena vitamin A-nya sekian unit misalnya, itu kita bisa dosis karena sudah kita ambil hanya vitamin A-nya saja, bukan wortel utuhnya. Gitu ya. Selanjutnya untuk pemanfaatan herbal tadi sudah. Berikutnya nggak bisa gerak ya. Ya, proses ekstraksi. Nah, proses ekstraksi tadi disebutkan tentang ekstrak. Ekstraksi itu bertingkat. Jadi kalau kita mohon maaf ada yang masih suaranya belum di-mute, tolong di-mute karena nanti mengganggu yang lainnya. Pak Hendra tolong dilihat yang masih belum aktif, belum di. Ibu Yeni, maaf Ibu Yeni untuk memut. Ya, sudah. Baik, saya lanjutkan untuk ekstraksi. Jadi ada ekstraksi level pertama itu menghasilkan herbal biasa. Jadi yang ketika kita ada ekstrak herbal itu biasanya masih ekstrak untuk yang biasa saja, gitu ya. Maksudnya tingkat pertama itu pelarutnya macam-macam, bisa pakai pelarut air, bisa pakai pelarut alkohol, bisa menggunakan pelarut apa namanya gliserin atau mungkin ester atau yang lainnya, tergantung pilihan dari orang yang mau membuat ekstrak. Nah, dari situ nanti akan dihasilkan ekstrak level pertama, ya ini ekstrak biasa. Nah, ekstrak biasa inilah yang biasa dipakai di penggunaan merek-merek herbal yang sekarang banyak beredar. Jumlahnya dalam satu ekstrak itu komponennya masih banyak, masih ratusan komponen. Ya, kalau itu misalnya taruhlah sambiloto misalnya. Di sambiloto itu macam-macam atau jahe. Jahe itu ada ginjibrol, ada ginjiberin, kemudian ada dinjerol, kemudian ada apa namanya mineralnya juga, ada karbohidratnya juga, ada proteinnya juga. Nah, itu masih campur aduk di situ, komponennya itu ratusan. Gitu ya. Itu masih ekstraksi tingkat pertama. Nah, kemudian untuk ekstraksi tingkat pertama ini sudah mengeluarkan biaya. Nah, untuk menghasilkan ekstraksi tingkat kedua atau ekstrak komponen fraksi, itu juga mengeluarkan biaya lagi. Jadi ekstrak yang biasa ini nanti bisa diekstraksi lagi untuk mendapatkan komponen fraksi. Jumlah komponennya itu lebih kecil. Ya, jadi yang tadinya masih ratusan, ketika diekstrak lagi itu akan dikelompokkan berdasarkan fraksinya, apakah fraksi formaldehid, apakah fraksi santun. Kalau di manggis itu fraksinya namanya santun, gitu ya. Jadi santun itu nama bagian fraksi dalam komponen ekstraksi yang level kedua. Nah, kemudian komponen fraksi ini akan diekstraksi lagi ke level yang ketiga, yakni proses tahapan purifikasi. Nah, ini biayanya lebih mahal lagi. Ya, sehingga didapatkan ekstrak dari purifikasi ini, namanya purifikasi kan pemurnian. Nah, dari pemurnian ini akan didapatkan ekstrak murni, yang nama lain dari ekstrak murni ini adalah isolat. Jadi isolat itu adalah ekstrak juga, tapi bertingkat. Ya, tingkat yang terakhir di mana satu komponen zat aktif itu diisolasi. Ya, diisolasi itu kan disendirikan, kayak waktu COVID-19 itu kan orang diisolasi, itu maksudnya disendirikan, menyendiri, dipisahkan dari komponen besarnya. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai isolat atau zat aktif yang menyebabkan herbal itu memiliki khasiat. Nah,
masing-masing jenjang ekstrak itu biayanya besar. Ekstrak pertama itu biayanya besar, kedua lebih besar lagi, ketiga lebih besar lagi, gitu kan. Ini yang terjadi di dunia farmasi seperti itu. Nah, kita akan mengenalkan ekstrak murni atau isolat yang namanya alpha mangostin. Ya, alpha mangostin ini merupakan ekstrak murni kulit manggis. Jadi kita tidak nyebut ekstrak biasa. Kalau ekstrak biasa itu masih dalam bentuk ekstrak yang bahkan fraksi saja belum. Ya, kan tadi ekstrak biasa, baru kemudian fraksi, baru kemudian purifikasi. Ya, dari purifikasi ini dihasilkan isolat atau dihasilkan ekstrak murni. Ya, itu levelnya begitu. Jadi kalau alpha mangostin itu sudah melalui level purifikasi. Nah, level tingkatannya saya sebutkan di situ dari kulit manggis, kemudian ekstrak biasa, ya fraksi xantun. Dari fraksi xantun ini kemudian dihasilkan total mangostin. Nah, total mangostin itu masih mengandung alfa, beta, dan gamma mangostin. Nah, kemudian dari total mangostin yang masih mengandung 3 komponen, yakni beta, gamma, dan alfa itu kita hanya ambil alfanya saja dengan proses purifikasi. Jadi alfa mangostin. Nah, jadi ini prosesnya bertingkat seperti itu. Nah, yang banyak dijual di pasaran itu adalah kulit manggis biasa, ya, atau yang kemudian diekstrak di level pertama, ini ekstrak biasa. Ya, jadi kalau saya tambahkan di sini, ya, ini ekstrak biasa inilah yang biasa dijual, karena yang jual fraksi xantun ini belum banyak. Ya, xantun ini fraksi xantun ini belum banyak yang jualan, bahkan hampir nggak ada. Ya, kalaupun ada kata ini hanya jadi merek, tapi isinya belum tentu xantun. Itu hanya mereknya saja gitu. Nah, kemudian total mangostin ini pun juga apalagi ini lebih susah lagi, ya. Dan apalagi kemudian dipurifikasi jadi alpha mangostin. Ini lebih jarang lagi yang jualan. Adanya hanya di pasar internasional. Nah, karena untuk bisa dapat alpha mangostin ini, 1 ton manggis itu hanya menjadi ekstrak murni kurang dari 1 kilo. Jadi 1/1000-nya gitu ya. Nah, bahkan kurang, jadi kurang dari 1 kilo. Nah, alpha mangostin inilah zat aktif yang selama ini memberikan efek anti kanker. Ya, nanti akan saya jelaskan efek anti kankernya bekerjanya kayak apa, itu nanti kita akan jelaskan. Jadi tidak hanya sekedar buah manggis, atau tidak hanya sekedar kulit manggis, atau tidak hanya sekedar ekstrak kulit manggis, tapi sebenarnya yang bertanggung jawab menjadi anti kanker itu alpha mangostinnya itu. Nah, kemudian dari kata mangostin ini harus dibedakan. Mangostin sendiri itu bahasa Inggrisnya manggis, ya, tapi menggunakan 2 huruf E. Di sini bisa dilihat di presentasi saya, mangostin pakai 2 E, double E, mangosten gitu ya. Itu nama buah manggis dalam bahasa Inggris gitu. Tapi mangostin menggunakan huruf I, nah itulah yang merupakan ekstrak murninya atau merupakan isolatnya. Jadi beda penulisan nanti akan beda maksud. Mangostin dengan 2 double E itu adalah bahasa Inggrisnya, sedangkan mangostin dengan menggunakan huruf I itu adalah isolat atau ekstrak murninya. Nah, kalau Garcinia mangostana itu adalah nama Latin dari manggis. Itu nama Latinnya. Sementara xantun itu adalah nama fraksi setelah dua kali tingkatan mengalami ekstraksi. Nah, ini penting karena kalau lihat tadi Pak Hendra di awal bilang, kita nanti akan ekstrak manggis. Itu orang, wah, ekstrak manggis. Itu mah trennya udah lewat gitu ya. Jualan kayak gitu tuh trennya udah lewat. Ya, karena di dunia herbal itu apa istilahnya mengenal tren gitu ya. Tren itu nanti datang bahan terapi apa, tren setahun 2 tahun booming, habis itu ditinggal, begitu lagi. Jadi pasar itu hanya seperti mainan untuk apa namanya ya, melempar produk booming sekali, habis itu ditinggal, booming lah. Itu menyebabkan orang tuh mau investasi di sini ragu-ragu. Wah, paling nanti kalau saya gedein 2 tahun juga hilang. Bahkan mulai sekarang ini tidak sampai 2 tahun, setahun aja hilang gitu ya. Makin lama tren itu makin cepat hilang. Bahkan ada yang baru 6 tahun booming hilang kayak gitu ya. Itu dunia herbal tuh modelnya begitu itu. Beda dengan dunia apa namanya medis gitu ya. Kalau di medis itu paracetamol dari tahun ditemukan pertama kali sampai sekarang ya
tetap dipakai, pemakainya meningkat. Ya, karena memang memiliki khasiat yang stabil, bukan klaim, tapi memang dari riset, gitu kan. Itu bedanya kalau obat-obatan di kedokteran seperti itu. Nah, kita ingin herbal ini jangan hanya booming karena diiklankan, booming karena dijanjikan dengan over promise, ya, tapi booming karena memang benar-benar memiliki khasiat. Kita pengennya seperti itu. Selanjutnya, setelah kita kenal alpha mangostin ini dengan cara ekstraksinya yang sampai beberapa tingkat sampai akhirnya ketemu alpha mangostin sebagai ekstrak murni. Nah, ini memiliki keunggulan. Alpha mangostin inilah yang sebenarnya memiliki anti kanker. Jadi yang lain-lainnya, yang kalau misalnya 1 ton, itu yang 999 kilo sisanya itu nggak kepake. Ya, nggak kepake gitu. Jadi yang kepake cuma alpha mangostinnya yang cuma nggak nyampe sekilo dari 1 ton nih. Jadi betapa kecilnya. Nah, kalau misalnya saya mau makan manggis biar dapat efek anti kanker, ya masa mau makan 1 ton itu kan impossible gitu ya. Artinya kita sarikan saja melalui ekstrak murni ini. Nah, kemudian keunggulan yang kedua bisa didosis. Karena dalam riset-riset yang ketika menguji ekstrak kulit manggis itu orang menggunakan ekstrak biasa. Berapa konsentrasinya, berapa mol per mililiternya, berapa miligram dikonsumsi dan lain sebagainya, itu alpha mangostinnya, bukan ekstrak kulit manggis. Jadi bukan ekstrak biasa maksudnya. Kalau alpha mangostin memang ekstrak, tapi itu bertingkat setelah melalui tingkatan yang tadi sudah dijelaskan. Sedangkan kalau makanya ekstrak biasa itu kandungan alpha mangostinnya tidak diketahui karena masih bercampur dengan ratusan komponen yang lain. Nah, sementara riset yang ada di jurnal itu menunjukkan aktivitas anti kankernya itu adalah alpha mangostin, bukan ekstrak biasa. Sehingga kalau risetnya apa, terus yang dipakai apa beda, ya otomatis orang mengkonsumsi itu lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Karena kalaupun berhasil, mungkin efek placebo. Efek placebo itu jangankan kok ekstrak kulit manggisnya, dikasih tepung itu orang diuji coba dalam riset gitu ya, cuma pakai placebo, pakai tepung itu masih ada angka keberhasilan walaupun sekian persen, hanya 1%, bahkan kurang dari 1% misalnya, itu efek placebo. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak dari dulu pakai alpha mangostin? Ya. Kalau sudah tahu bahwasannya yang di riset alpha mangostin, kenapa tidak pakai alpha mangostin? Nah ini, pertama, alpha mangostin itu mahalnya luar biasa. Ya, harganya itu selangit. Ya. Nanti kalau pengen tahu di marketplace yang di luar negeri, jadi pabrikan farmasi besar di Indonesia ini membuka marketplace dengan harga alpha mangostin yang dibuka itu 10 mg, ya 10 mg itu harganya 3 juta rupiah. Ya, itu baru belinya, belum shippingnya ke sini, di luar negeri. Nah, yang jual ini, ya, yang jual alpha mangostin ini juga bukan negara penghasil bukan penghasil manggis. Jadi mereka tidak bisa istilahnya tidak menghasilkan manggis, sehingga yang namanya alpha mangostin itu mereka kulit manggisnya itu impor. Nah, orang Indonesia ini kulit manggis melimpah, tapi tidak bisa awalnya tidak bisa mengolah menjadi alpha mangostin, sehingga sampah ini yang tadinya orang makan manggis kulitnya dibuang, tiba-tiba bernilai ekonomis, itu dibeli oleh pabrikan luar, sekilonya itu 10.000 rupiah, ya sekilonya, gitu ya. Sehingga itu potensi daripada di sini jadi sampah, gitu ya, sekilo 10.000 rupiah, akhirnya dieksporlah kulit manggis itu keluar, harganya 40. Tapi begitu sampai di Indonesia, gitu ya, itu harganya jadi 30 juta per 100 mg. 30 juta per 100 mg atau 3 juta per 10 mg. Nah, itu ketika sudah dibuat isolat oleh mereka atau ekstrak murni oleh mereka. Jadi kita hanya ekspor bahan baku yang murah, tapi begitu jadi yang bisa untuk anti kankernya itu dijual 3 juta per
10 miligram. Itu yang terjadi seperti itu saat ini. Nah, makanya kalau tadi dikatakan kenapa nggak pakai alpha mangostin saja? Oh, harganya mahal banget. Jadi kalau kita misalnya dalam riset yang sudah kita pelajari, itu sehari untuk kanker yang sudah parah, untuk mengecilkan kanker yang sudah parah, itu setidaknya menggunakan, kalau berat badannya 50 kilo ya, kita asumsikan berat badan 50 kilo, itu setidaknya konsumsi per hari itu 280 miligram. Ya, 280 miligram. Lah kalau 10 miligramnya itu harganya 3 juta. Itu kan berarti 3 juta kali 28 per hari. Ya, itu orang Indonesia loh herbalnya kok mahal banget ya. Iya memang gitu. Maka akhirnya alpha mangostin ini enggak, ya saat ini hanya buat riset saja karena produksinya juga enggak banyak, terus harganya juga masih selangit gitu. Ini jadi problem juga gitu. Nah, kemudian untuk apa namanya? Jumlahnya belum skala industri. Jadi pabrikan-pabrikan farmasi ini hanya menyediakan hanya untuk skala riset, digunakan di fakultas-fakultas kedokteran misalnya, kemudian di apa namanya fakultas farmasi di mana orang membuat tesis, membuat penelitian, manfaat mangostin dan lain sebagainya. Nah, itu jumlahnya. Kemudian yang ketiga masih impor, ya, jadi masih impor karena kita belum bisa bikin sendiri. Nah, alhamdulillah, ya ini kabar baiknya adalah kita sudah bisa bikin sendiri alpha mangostin. Sekaligus tidak hanya bisa bikin sendiri, tapi skalanya skala industri, gitu ya, skala yang di apa namanya, yang kita bisa capai itu sudah skala industri. Nah, makanya ini merupakan hal yang luar biasa, gitu ya. Yang luar biasa itu maksudnya selain produksinya banyak, kita juga bisa mendapatkan harga yang murah. Kenapa harga murah? Karena komponen bahan bakunya itu kita punya sendiri. Tidak seperti kalau di luar negeri. Mereka bahan bakunya itu impor dari kita. Tapi kalau kita yang bikin ekstrak murninya, bahan baku sudah ada di sini. Ya, bahkan tersedia dalam jumlah yang luar biasa banyak, gitu ya. Nah, selain alpha mangostin, gitu ya, kita juga sudah bisa membuat ekstrak murni dari beberapa bahan yang lain. Seperti misalnya dari lada itu kita bisa bikin piperin, ya. Kemudian dari kunyit itu kita bikin kurkumin. Kemudian dari lengkuas itu kita bikin metilhiksamat. Dari sambiloto itu kita bikin andrografolit, ya. Dari kayu secang, ya, yang kayu yang kalau dicelup warnanya jadi bikin agak kemerahan apa itu kita ambil zat yang namanya brazilin, dan ini khasiatnya luar biasa semuanya. Yang menyebabkan herbal seperti sambiloto memiliki efek anti diabetes itu ya andrografolitnya. Yang bisa untuk anti macam-macam apa itu juga andrografolitnya itu. Gitu. Makanya ini sesuatu yang apa namanya bisa kita eksplorasi karena bahan-bahan herbal di tanah air ini luar biasa banyak yang bisa kita eksplor komponen zat atau ekstrak murninya. Gitu ya. Selanjutnya, nah, kenapa bisa murah tadi sudah kita sebutkan bahwasanya di negeri kita itu bahan bakunya melimpah, ya, bisa diproduksi dalam skala industri. Nah, ini juga menjadi sumber ketahanan bahan baku obat dalam negeri sehingga tidak perlu banyak impor kita. Kita penyakit macam-macam aneh-aneh, bangsa kanker, bangsa penyakit yang nggak ada obatnya, itu rata-rata berobat ke Singapura, berobat ke luar negeri, lebih pede di sana, ya karena teknologinya mereka punya. Tapi nantinya sebenarnya kita ini tinggal di negara tropis yang merupakan negara penghasil herbal yang sangat besar. Problemnya adalah mengeksplorasinya itu kita belum maksimal. Nah, kalau nantinya proses ekstraksi murni ini bisa kita kuasai, entah nanti daun sirsak itu bisa kita isolasi asetogeninnya, kemudian kita bisa isolasi daun insulin, kita bisa isolasi banyak sekali komponen-komponen herbal yang ada sehingga tidak lagi kita itu istilahnya jamu tradisional tuh hanya sekedar jamu tumbukan gitu ya. Kalau orang Jawa itu dideplok, ditumbuk, terus diperes, diminum, enggak begitu.
Ini sudah kita menggunakan teknologi mutakhir ya, dengan teknologi farmasi, kita ambil zat aktifnya saja. Bahkan saat ini kita juga sudah mengembangkan habatus sauda yang selama ini kita kenal sebagai tibu nabawi, itu kita eksplor dan kita mulai mau gunakan ekstrak murninya ya, atau isolatnya yang namanya timokuinon. Timokuinon itu anti kanker, anti peradangan, dan ini merupakan komponen zat aktif yang menyebabkan habatus sauda itu bisa menjadi obat segala penyakit kecuali kematian. Nah, cuma masalahnya timokuinon itu jumlahnya sedikit. Di luar negeri per 1 miligramnya itu masih dihargai Rp10.000. Itu dijual di Singapura. Ya, per 1 mili. Padahal untuk anti kanker itu masih menggunakan dosis 500 mg. Nah, kalau 1 milinya seharga 10.000, berarti sekali minum, ya sekali minum 1 mili itu 10.000, 10.000 kali 500. Ya, sekali minum masih 5 juta. Ya, itu kalau beli ke luar negeri. Tapi kalau kita nanti mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini kita juga bisa menghasilkan ekstrak murni dari habatus sauda, maka kita nanti tidak lagi menyebut minum apa habatus sauda, enggak begitu, kita minum timokuinon. Zat aktif yang menyebabkan habatus sauda itu memiliki khasiat obat bagi segala penyakit. Nah, kemudian selain itu, potensi ekspornya besar. Tadi saya katakan, dari luar negeri itu, seperti alfamangostin saja, itu harganya 10 mg itu 3 juta. Nah, kita ya menawarkan bukan 10 mg 3 juta, gitu ya, tapi 50 mg itu harganya nggak nyampe 20.000. Ya. Jadi 10 mg-nya luar itu harganya 3 juta. Kita dosisnya tidak 10 mg tapi 50 mg. Artinya 5 kali lipat jumlahnya daripada yang dihasilkan di luar negeri, tapi harganya bukan jutaan, tidak sampai 20.000 per kapsulnya. Ini tidak sampai 20.000 per, bahkan tidak nyampe 15.000 pun juga nggak nyampe. Nah, ini tentu saja satu revolusi yang nanti bisa merombak semuanya. Nah, ini kalau untuk potensi ekspor, teman-teman kita di dalam negeri saja, seperti teman-teman di kedokteran, di farmasi, itu kalau mau meneliti manggis, masih mengimpor alfamangostin dari luar negeri untuk penelitiannya. Nah, untuk pasar dalam negeri saja, kalau kita mau garap, ya alfamangostin ini bisa kita jual ke mereka. Nih silakan buat riset, kita murah. Begitu lebih banyak riset, lebih banyak digunakan percobaan untuk manusia, khasiatnya bisa kita eksplor lagi. Ya, kita eksplor itu, ini bisa untuk kanker apa saja, misalnya. Itu nanti kita bisa kelola lebih lanjut. Nah, dalam penelitian alfamangostin ini punya kinerja anti kanker yang kita sebut sebagai tadi apa namanya kemoterapi tadi ya. Nah, cara menangani kankernya itu bagaimana? Ini ada 5 cara. Ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama menggunakan cara apoptosis. Ya, apoptosis itu adalah kanker itu tumbuh tanpa bisa direm dan tidak punya jam kematian. Ya, semua sel itu dalam tubuh kita itu punya jam kematian. Contoh, sel darah atau eritrosit, sel darah putih, sel darah merah eritrosit itu punya jam kematian. Tiap 4 bulan mati, tapi juga tiap 4 bulan diproduksi yang baru. Ya, jadi ada jam waktunya antara yang diproduksi dengan yang mati, itu selalu bagaimana dijaga keseimbangannya. Sel kulit kita. Makanya kalau di dunia kosmetik apa itu kan suka ada jual kosmetik ini mengangkat kulit mati ya. Memang tiap hari itu ada kulit mati. Itu menggunakan teknik apoptosis. Jadi kematian itu disetel oleh tubuh kita. Ini sekian bulan, sekian hari mati, sekian minggu mati, sekian ini mati. Itu ada setelannya, ada bom waktunya. Ya. Nah, problemnya adalah sel kanker itu nggak punya. Jadi tadi dia bisanya hanya berkembang saja. Matinya kapan nggak ada apoptosisnya. Ya. Nah, alfamangostin ini di banyak sel kanker itu menghidupkan bom waktu dari sel-sel kanker itu yang namanya apoptosis.
Sehingga yang tadinya sel kanker itu hanya membelah tanpa ada kapan matinya, itu dengan adanya alfa mangostin disetel apoptosisnya sehingga mereka itu pada waktu tertentu mati. Sebagaimana sel-sel kulit biasa atau sel-sel darah biasa atau sel tubuh biasa yang memiliki jam kematian. Nah, ini luar biasa gitu ya. Kemudian yang kedua, anti-angiogenesis. Angiogenesis itu adalah proses karena sel kanker itu rakus, tumbuhnya itu cepat, maka makanannya itu dia perlu nutrisi yang besar. Nah, keperluan nutrisi yang besar, dia pengen punya pabrik makanan untuk mencukupi kebutuhan sel kanker itu tumbuh. Pabrik makanan itu dibuat dengan cara membuat pembuluh darah yang banyak. Ya, karena ya, untuk ngangkut makanan itu pakai pembuluh darah. Nah, angiogenesis itu artinya proses pembentukan pembuluh darah baru. Jadi di sel kanker itu atau di tempat kanker itu dia akan membentuk pembuluh darah baru yang nantinya pembuluh darah baru itu memberikan makan kebutuhan dari sel kanker tersebut. Nah, alfa mangostin itu memiliki efek anti angiogenesis. Jadi dia akan mengerem pembentukan sel darah baru. Kalau pembentukan pembuluh darah baru tadi, misalnya pembuluh darah baru itu bisa direm, maka kebutuhan nutrisi sel kanker ini akan terhalang. Sehingga mereka akan kekurangan makan. Nah, ini mati sendiri kalau nggak kematian. Jadi sudah disetel kematiannya oleh alfa mangostin ditambah nutrisinya nggak dicukupi. Ya. Yang ketiga, sitotoksik. Sito itu maksudnya sel, toksik itu meracuni. Jadi meracuni sel dan sifatnya selektif. Selektif itu apa? Karena antara sel sehat dan sel yang tidak sehat itu sama-sama ketika berinteraksi dengan jaringan itu mengeluarkan sinyal-sinyal. Ya, sinyal-sinyal ini menggunakan pathway ini menggunakan pathway yang ini menggunakan lingkaran yang begini untuk tumbuhnya, untuk berkomunikasi dan sebagainya. Nah, alfa mangostin itu tahu sinyal mana yang dikeluarkan oleh sel sehat dan sinyal yang kayak apa yang dikeluarkan oleh sel yang sakit. Sehingga dengan pemanfaatan sinyal-sinyal ini dia hanya menyasar kepada sel yang sakit. Nah, ini nanti sel kanker apa saja dan metodenya kayak apa nanti akan kita jelaskan masing-masing sel kanker itu di pertemuan yang akan datang. Jadi kankernya apa saja nanti juga akan kita jelaskan, misalnya leukemia cara kerjanya gimana, di kanker kolon itu gimana, kanker lambung gimana dan sebagainya. Itu alfa mangostin kerjanya mau jadi sitotoksik kayak apa itu kita akan jelaskan. Kemudian yang keempat itu adalah anti metastase. Metastase itu maksudnya penyebaran. Ya, kanker itu kalau sudah nyebar itu biasanya stadium 3 ke atas. 3, 4 itu menyebar. Tapi kalau stadium 2, 1 itu belum. Biasanya masih lokal. Nah, alfa mangostin ini bisa memblokir penyebarannya. Sehingga dia hanya lokal saja, tidak menyebar kemana-mana. Ini memiliki kemampuan anti metastase. Jadi sel kanker itu akan disetel jam kematiannya, kapan matinya itu oleh alfa mangostin. Kemudian yang kedua akan dihambat pertumbuhan pembuluh darah barunya, kemudian dibunuh selnya itu dengan sifat sitotoksiknya yang sifatnya selektif. Jadi sel sehat tidak akan diserang, kemudian anti metastase. Nah, kemudian yang kelima ini pencegahan karena alfa mangostin itu memiliki efek antioksidan. Selanjutnya ini adalah jenis kanker yang sudah ada risetnya. Di luar ini saya nggak berani mengatakan alfa mangostin efektif untuk misalnya di sini kan nggak ada disebut kanker misalnya kanker tulang rawan, nggak ada. Kalau kanker tulang ada osteoma, gitu kan. Itu ada. Kanker otak, glioblastoma itu ada. Kanker lambung, payudara itu ada. Nah, tapi kalau misalnya ditanya gimana kalau untuk misalnya kanker mata, nah, itu saya nggak bisa jawab karena belum ada risetnya. Nah, yang saya tuliskan di sini itu adalah yang semuanya memiliki dasar riset, ya, dan itu sudah ada. Nah, nanti insya Allah kalau ke depan memungkinkan kita akan bahas leukemia itu apa, jenisnya kayak apa, alfa mangostin itu cara menyembuhkannya bagaimana, risetnya judulnya apa, tahun berapa di riset gitu ya, dan efektivitasnya kayak apa kita akan bahas satu-satu. Jadi mudah-mudahan
pertemuan malam ini adalah bukan pertemuan yang terakhir, karena insya Allah nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang akan menjelaskan efek alfa mangos ini terhadap kanker-kanker yang ada di bawah, ya apa yang ada di hadapan kita ini. Nah ini mudah-mudahan keniatan baik ini nanti bisa kita wujudkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, barangkali itu presentasi yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi modal awal gitu ya untuk memahami apa itu alfa mangostin gitu ya, kemudian apa itu ekstrak kulit manggis, bedanya apa ekstrak biasa dengan alfa mangostin, kemudian apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana nanti cara kalau untuk cara mendapatkannya nanti biar Kang Adi yang nanti akan menjelaskan, karena pada intinya saya pribadi hanya menjelaskan knowledge dari kandungan zat aktifnya saja. Nah selanjutnya silahkan nanti kalau ada pertanyaan dituliskan, insya Allah kalau memungkinkan malam ini langsung bisa saya jawab, bisa saya langsung saja. Tapi kalau misalnya masih jadi PR, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena ini memang ajang yang nanti kita insya Allah akan buat berseri, dan kalau memungkinkan juga mudah-mudahan ini bisa juga menjadi ajang untuk memasyarakatkan alfa mangostin ini ke tengah-tengah masyarakat, karena kita bisa jamin harga kita alfa mangostin ini adalah harga yang paling murah yang disediakan bahkan sampai ke dunia internasional. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah ditawarkan juga agar nantinya ini mudah-mudahan tercapai gitu ya, patennya ini kita bisa dapatkan. Kalau patennya ini bisa kita dapatkan, nanti ini benar-benar produksi tanah air yang bisa mengeksplorasi herbal tanah air menjadi sesuatu yang berarti. Tidak lagi menjadi bahan yang sekedar dilempar, booming, terus jadi kenangan, jadi sejarah. Terus jadi cuma jadi bahan coba-coba. Nah, kira-kira manfaat enggak ya? Coba dicoba kayak gitu. Tapi terus kemudian ditinggal kayak gitu. Nah, ini jangan sampai herbal kita akhirnya orang nanti jenuh. Terus kemudian tidak percaya lagi kepada herbal gitu ya. Ya, itu cuma untuk jaga kesehatan, kalau untuk nyembuhin enggak lah. Nah, kita ada yang seperti itu. Nah, tapi padahal sebenarnya kalau kita mempelajari sampai ke zat aktifnya, zat aktif herbal itu sebenarnya sama persis dengan obat. Semua yang ada, jadi ini ahli farmasi yang bilang, ahli farmasi dunia, semua yang bisa dihasilkan khasiatnya oleh obat kimia sebenarnya ada pada tanaman alami. Hanya kita sekedar mengeksplorasinya sehingga nantinya bisa kita gunakan secara maksimal. Contoh, amoksisilin itu sebenarnya niru tumbuhan penisilin. Penisilin itu tumbuhan jamur. Tapi kemudian zat kimianya ditiru, gugus kimianya terus dibikin sintetisnya. Ya, padahal penisilin sendiri itu temuan revolusi herbal terbesar dunia, karena dengan itu orang bisa mengobati infeksi macam. Nah, dari situ juga dibuat turunannya yang sampai beberapa. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan penemuan isolat ini juga akan menjadi seperti itu ke depannya. Bisa dibuat apa yang sekarang ini khasiat di kimia itu bisa diambil zatnya dari alami, yang dengan itu tentu saja keamanannya, efek samping dan lain sebagainya ini mudah-mudahan lebih minimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pertanyaan dan barangkali ada yang mungkin mau ditanyakan dari teman-teman, silahkan sebelum nantinya Pak Adi menyampaikan. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter yang telah memberikan paparannya. Semoga bisa menjadi ilmu buat kita semua. Untuk Pak Dokter mohon untuk bisa men-switch kembali hostnya kepada saya. Baik. Kepada teman-teman yang masih belum menonaktifkan tombol mikrofonnya agar bisa berjalan dengan informasi yang tersampaikan. Baik, demikian saudara semua, apa yang saya sebut tadi sebagai revolusi kemajuan herbal yang akan kita
yang akan kita sama-sama bisa menjadi sebuah harapan besar bagi dunia herbal Indonesia. Kenapa? Jawabannya kenapa bedanya dengan ekstrak yang orang klaim tempo hari bisa ada kulit manggis, tapi kita beda karena itu kita bisa menghasilkan sebuah zat purifikasi senyawa alami, senyawa murni yang tidak dimiliki oleh zat lain. Untuk bentuk gambaran produknya bisa dilihat sebelum beralih ke Pak Adi, nanti sebentar saya share dulu sebagai informasi. Terapi kanker paling terjangkau. Kemudian aduh, ada masalah dengan laptopnya. Untuk materi bisa dan gambar bisa dilihat di link yang sudah saya share di kolom chat. Di sana ada daftar tadi dan juga ada materi dan juga gambar foto produk Manggistek bisa di-download di link yang sudah saya share. Baiklah, untuk selanjutnya, mohon maaf ada sedikit kendala di perangkat saya. Terus selanjutnya adalah pengenalan produk yang akan disampaikan oleh teman saya, saudara Adi Wijanarko sebagai dari Executive Sales dari PT Habatus International. Kepada saudara Adi, kami persilahkan. Baik Pak Hendra, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi dari PT Habatus Sauda Internasional. Sedikit saya ulas bagi yang tadi mungkin terlambat join. Jadi kita ini pembahasannya tentang alpha mangosteen. Jadi mengapa beberapa tahun yang lalu itu ada produk ekstrak manggis yang diklaim dapat mengobati kanker atau kanker ini tiba-tiba tumbang. Sejalan dengan waktu itu tumbang. Karena apa yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk ekstrak manggis itu tidak dirasakan. Secara riset memang betul manggis ini bisa mengobati kanker. Tapi ternyata bukan sekedar ekstrak manggisnya saja, tetapi alpha mangostinnya itulah yang menjadi obat dari kanker tersebut. Nah, selama ini di dunia medis itu alpha mangostin itu seperti sebuah mitos. Ada tapi tidak ada. Gitu. Kalaupun ada, jumlahnya sedikit. Dan sedikit itu, kalaupun ada sedikit, harganya mahal. Kalaupun ada orang punya uang banyak, ingin membeli, barangnya tidak ada. Nah, alhamdulillah, kami ini sudah bisa mengembangkan produk alpha mangosteen ini di Indonesia, bahkan di kota Bandung sendiri. Ini harga yang tadi disebutkan, yang tadi oleh dokter sebutkan itu adalah 3 juta ya, setiap 10 mg. Nah, produk yang kami buat ini adalah dalam bentuk kapsul. Dalam setiap kapsul ini mengandung 40 mg senyawa aktif alpha mangosteen. Nah, kalau kurskan kepada tadi yang harganya 10 mg, harganya 3 juta per 10 mg tadi, maka satu butir kapsul produksi kita ini harganya adalah 12 juta. Nah, kapsul kita ini yang ada gambarnya di share itu
itu berisi 60 kapsul, yang masing-masing kapsul 40 mg. Apabila dikalikan setiap jumlah 60 kapsul itu, maka harganya 720 juta. Sangat wow untuk sebuah kanker. Dan ini memang betul berdasarkan evidence-based medicine, itu memang mengobati kanker. Alhamdulillah kita ini memudahkan bagi penyintas kanker untuk dapat memperoleh obat yang sangat murah, berlipat-lipat murahnya. Ini kita lempar harga 750.000 per botol isi 60 kapsul. Apabila dihitung per satu butir kapsulnya, ini 12.500. Jauh sekali dengan yang di luar negeri itu harganya 12 juta. Nah, ini kapsul ini insya Allah akan tersedia, kala ini kita belum launching ya, ini akan tersedia insya Allah di tanggal 8 Juli tahun ini. Jadi beberapa hari lagi kapsul ini akan kita launching. Dan sebelum kita launching ini, sebenarnya sudah kita bagikan ke beberapa teman-teman terapis, dan sudah ada testimoni yang bagus, positif. Ada yang beberapa tahun tidak sembuh-sembuh, baru mengonsumsi tidak lebih dari 10 butir, alhamdulillah sudah signifikan lah perubahan positifnya. Barangkali ini produk yang secara fisiknya, Pak Hendra, kamera saya biar bisa ini. Maaf, ini fisik dari produk kami. Seharga 750.000 saja untuk penyakit yang menghabiskan, yang menguras tabungan kita, menguras ya segala macam apa yang telah kita dapatkan bisa terkuras karena kanker. Solusi termurah abad ini mungkin ini dari kami. Sudah ada produknya. Barangkali dari rekan saya, Bapak Dadang Anja, ada tambahan? Tombolnya Pak Ustadz. Sementara cukup dulu, Pak. Langsung ke itu aja, ke pembagian. Oke, nanti bisa. Terima kasih Pak Adi. Jadi demikian ya, Bapak-Bapak sekalian, kenapa ini disebut sebagai penemuan terbesar daripada pengobatan kanker saat ini? Karena kalau kita lihat harganya 750.000 memang sepertinya terlihat mahal. Tapi kalau kita bandingkan dengan treatment pengobatan kanker yang ada saat ini, jauh sekali lebih murah. Kalau kita bisa browsing di googling di internet bahwa untuk saat ini salah satu yang menjadi alternatif, yang menjadi pilihan orang untuk mengobati kanker adalah dengan melakukan kemoterapi. Yang mana untuk kanker ringan saja biayanya bisa sampai 5,5 juta per satu sesi. Bisa dibayangkan. Makanya tidak salah kalau kanker disebut sebagai penyakit orang berduit, karena memang pengobatannya Masya Allah luar biasa. Dan sampai saat ini belum ada metode yang tepat yang bisa dirasakan oleh mungkin pengetahuan terus berkembang, tapi belum ada yang benar-benar dapat mengatasi atau mengobati kanker ini. Salah satunya cara ada selain operasi yaitu dengan dan juga kemoterapi. Untuk operasi tentu saja akan merusak atau akan menghilangkan organ tubuh kita yang terserang oleh kanker tersebut. Misalkan kanker payudara, mohon maaf punten, kalau misalkan terserang di kanker payudara stadium awal, kemudian operasi, itu akan diangkat semuanya, Masya Allah. Tapi dengan Manggistek produk yang kami akan luncurkan
yakni alfa mangustin, itu kita bisa mengklaim sebagai kita adalah kemoterapi herbal. Jadi kita mengatasi kanker tapi dari dalam. Kalau kemoterapi dengan berbagai macam efek sampingnya, ada yang rambutnya rontok, ada yang alergi, ada yang menjadi kemudian jadi perubahan mulut, herbal pulse, tapi dengan kemoterapi herbal, ini insya Allah akan meminimalisir daripada efek samping yang ditimbulkan. Bapak Ibu sekalian, untuk sebagai awalan buat Bapak sekalian, kami akan membuka kesempatan sebanyak-banyaknya kepada Bapak-Bapak sekalian dan Ibu untuk bergabung bersama kami untuk menjadi yang pertama, menjadi yang terdepan dalam rangka menyebarluaskan berita gembira ini kepada masyarakat, terutama bagi para penderita kanker, bahwa kita ada harapan. Karena Bapak-Bapak Ibu sekalian, saat ada anggota keluarga yang terkena kanker, itu akan menjadi concern keluarga bersama. Kenapa? Karena selain efeknya yang mematikan juga akan memerlukan biaya banyak sehingga memerlukan keterikatan keluarga yang sangat tinggi sekali saat ada anggota keluarga yang terserang kanker. Dan artinya ini menjadi berita baik untuk kita semua sebagai sebuah cahaya harapan bagi teman-teman penyintas kanker. Karena saat seseorang terkena kanker, yang tadi saya katakan bahwa selain fisiknya yang drop, kemudian mentalnya juga drop, psikisnya drop, dan juga tentu saja materi yang akan dikeluarkan sungguh besar untuk mengobati kanker ini. Kami mengajak Bapak-Bapak sekalian, Ibu-ibu, ayo kita menjadi orang-orang pertama yang bisa mempopulerkan zat ini, produk ini ke halayak ramai, ke masyarakat, terutama para penderita kanker. Untuk supportingnya kami sudah menyiapkan, insya Allah akan menjalankan berbagai macam support sistemnya. Di antaranya yang pertama adalah kita akan mengadakan training-training berkesinambungan seperti ini. Tidak hanya materi produknya, tapi berupa peningkatan skill dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Misalkan kita akan berkala, jika nanti ada Bapak Ibu yang berminat bergabung menjadi reseller untuk produk kami atau dropshipper atau apapun, kita akan mengadakan berkala peningkatan skill dari Bapak-Bapak sekalian. Jadi kita tidak dilepas. Selain ada konsultan medis, juga kita akan menyediakan konsultan marketing. Kita akan melatih Bapak Ibu sekalian bagaimana meningkatkan skill copywriting untuk dapat memasarkan produknya. Kita akan mengadakan pelatihan foto misalkan untuk dapat memasarkan produk ini. Kemudian kita akan meningkatkan skill komunikasi kepada konsumen, karena yang background yang saya sampaikan begitu beratnya saat pasien kanker, kita sebagai punten dalam tanda petik yang menawarkan produk itu harus menjadi sebisa mungkin menjadi bagian dari penderitaan atau yang dialami oleh pasien. Kita harus bersimpati, bukan hanya menawarkan produk, tapi harus menjadi bagian dari mereka, merasakan bagaimana sakitnya, merasakan bagaimana ujian yang dihadapi, sehingga bisa meyakinkan pasien untuk dapat mengkonsumsi atau menerima obat herbal yang kita tawarkan. Kemudian kita juga akan secara berkala, jika untuk teman-teman reseller yang memiliki pencapaian tertentu, mungkin tentu saja akan ada reward, baik itu barang elektronik, tiket travel, atau mungkin umroh, mungkin kalau untuk pencapaian yang tertentu, selama kita bersama bisa mengembangkan produk ini. Kemudian juga selain itu, yang kita tawarkan adalah kita akan membuat satu sistem penguatan stabil harga, sehingga persaingan dalam tanda petik dari Bapak Ibu sekalian dalam masa ini akan sangat fair dengan SOP yang kita tentukan. Kapan waktunya kita on, kapan waktunya kita off, kapan waktunya kita slow rest, kapan waktunya fast respond, kapan siapa saja yang menjadi customer service, tidak sembarangan, sehingga
semua informasi menjadi jelas dan tidak terjadi miskomunikasi. Dan juga untuk memudahkan Bapak Ibu reseller di seluruh Indonesia, kita akan menunjuk distributor di masing-masing kota, beberapa kota atau wilayah tertentu, sehingga jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terpusat di kami, tapi kami akan menunjuk distributor di kota, misalkan yang dari Sidoarjo bisa ngambil dari Surabaya, yang dari Malang bisa ngambil dari Surabaya, yang ada di Jawa Tengah bisa ngambil dari Solo misalkan, yang di Tangerang bisa ngambil dari Jakarta, yang di Sumatera bisa ngambil dari Riau, sehingga kita akan bisa menekan ongkos kirim yang besar untuk konsumen. Kemudian juga di antaranya kita teman-teman akan mendapatkan fasilitas berupa product knowledge, foto produk, kemudian banner, digital banner secara berkala yang bisa di-download untuk disebarluaskan pada calon konsumen. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk yang akan bertanya, tadi Pak Syahril yang sudah raise hand. Pak Syahril kalau nggak salah. Ada tambahan sedikit boleh Pak Hendra? Oh siap, silakan Pak Adi. Jadi ini barangkali ada yang bertanya, kenapa produk kita ini murah sekali bila dibandingkan dengan produk luar negeri? Barangkali palsu gitu. Ini kita udah ada uji HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Itu kandungan alpha mangostin milik kita itu adalah 99,24%. Terakhir dicek. Dan barangkali ada yang masih penasaran, apabila ada memiliki lab boleh diperiksa kemurnian alpha mangostin produk kita. Demikian, Pak. Oke, Mas Adi. Jadi kita COE-nya juga sudah tersedia Pak Adi ya di hasil Oh iya risetnya. betul. Ada Certificate bagi yang of membutuhkan Analysisnya udah siap ada. Ya. Jadi jangan ragu untuk teman-teman sekalian. Jadi Silakan nanti Pak sebagai bukti, yaitu bukti bahwasanya alpha mangostin kita itu sama dengan yang dijual di luar negeri itu menggunakan metode HPLC. Nah, jadi yang di sana pun juga menggunakan HPLC sama. Nah, itu bisa diadu. Nah, hanya bedanya adalah di harga. Mereka lebih mahal, kita bisa lebih murah. Gitu. Demikian. Terima kasih Pak Dokter. Pak Syahril tadi sudah sudah keluar? Tadi mengangkat tangan. Berapa harga reseller dan konsumen? Bisa di-share syarat menjadi distributor atau agen? Apakah testimoninya kapan launchingnya? Oke. Dari Pak Bambang, Pak Hasbi. Gimana Pak Adi? Ya untuk distributor dan harga. Kalau untuk harga end user tadi sudah disampaikan Pak Adi ya, 750.000. Hanya untuk breakdown ke reseller, ke agenan dan sebagainya, mungkin nanti kita akan mengadakan pertemuan khusus ya untuk itu. Kemarin kita sudah beberapa distributor sudah daftar, ada beberapa syarat. Nah, nanti yang berminat untuk menjadi distributor bisa kontak ke Pak Adi, Pak Usdang, atau Pak Hendra untuk jadi distributor. Nah, selanjutnya untuk reseller itu nanti bisa menghubungi Bang Kori. Jadi di kepesertaan ini beliau hadir, Bang Kori. Nah, untuk level yang lainnya itu nanti akan menjadi tanggung jawab distributor untuk membinanya. Jadi insya Allah nanti akan langsung ditangani oleh distributor, wilayahnya mana. Makanya kemarin kita untuk ikut acara ini kan kita registrasi areanya mana. Kalau memang niatnya nanti untuk jadi reseller kah atau jadi agen kah, itu nanti kita akan taruh di bawah distributor yang lebih dekat, tidak harus di Bandung. Kecuali kalau tinggalnya di Bandung dekat dengan kantor kita, nah itu kita bisa langsung layani. Tapi kalau tinggalnya di Surabaya, daripada belanja akhirnya ongkirnya kena mahal ke Bandung, mending nanti gabung dengan distributor yang ada di Surabaya. Demikian juga dengan yang di Sumatera, demikian juga dengan yang mungkin di Riau atau di tempat-tempat lain yang ada distributornya.
untuk keagenan mending langsung ngambil dari sana langsung. Nah, tapi kalau misalnya berminat untuk jadi distributor, syarat dan ketentuannya, insya Allah pembelanjaan berapa karton Pak Hendra? Mungkin bisa di ini berapa kartonnya gitu ya. Nanti bisa biar nantinya yang berminat langsung menghubungi dengan Pak Hendra, Pak Adi atau Pak Ujang. Baik Pak Dokter, untuk end user tadi kita harga di 750.000 dan ini akan diusahakan, bukan akan diusahakan, kita pastikan harga ini akan stabil, artinya tidak ada perubahan harga. Kita beri ke ruang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu reseller untuk berkreasi bagaimana cara memasang produk ini tanpa khawatir dengan harga yang rusak. Salah satu yang pertimbangannya adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, bahwa kita akan menyimpan distributor, menunjuk distributor di masing-masing wilayah yang akan membina reseller atau agen di wilayah arealnya, sehingga tidak terjadi misleading, orang Medan order ke Bandung, orang Bandung atau kekhawatiran misalkan reseller saya akan belanja langsung ke prinsipal. Tidak, ketika nanti ada orang Medan atau orang Riau misalkan yang kemudian order ke kami akan arahkan ke reseller atau agen yang ada di wilayah terdekatnya. Untuk harga sendiri, untuk dropshipper kita masih di sekitaran di 3 botol pembelian dengan harga ini masih bisa berubah, tapi kurang lebih di angka Rp680.000 untuk dropshipper. Begitu. Tadi yang link yang saya share di itu adalah untuk menyerap informasi yang mana yang akan berminat lebih jauh untuk menjadi reseller, menjadi dropshipper atau menjadi agen, sehingga bisa informasinya jelas mana dipilah menjadi distributor, mana yang menjadi agen, mana yang reseller, mana yang jadi dropshipper. Yang tentunya akan lebih jelasnya nanti sebelum launching kita akan sudah bisa pastikan, bisa share berapa yang akan kita share untuk pembagian harganya. Demikian Pak Dokter. Mungkin bisa di-share minimal pembelanjanya dulu Pak Oke. Rendra. Jadi bukan harganya tapi minimal pembelanjaan. Minimal pembelanjaan untuk reseller itu, reseller plus ada 12 botol sudah kita masukkan ke dalam sebuah reseller plus. 12 botol atau 1 karton itu isi 12 botol. Kemudian untuk agen minimal pembelian adalah 2 karton atau isi 24 botol. Demikian. Saya ulangi ya tadi untuk yang agen ya itu 2 karton ya, 1 karton isi 12 botol ya. Betul. Nah, kemudian untuk level di bawahnya lagi beli 1 karton saja yang isinya 12 botol. Kemudian untuk yang reseller 3 botol sudah jadi reseller. Ya. Betul. Kapsul zaitun. Iya. Ini sama bisa ini. Oke. Nah, kemudian untuk ini Pak, tadi ada yang menanyakan kalau tata tertib, artinya kadang-kadang jualan herbal itu kan yang paling ngeselin itu banting-banting harga. Nah itu nantinya bisa mematikan rezeki banyak orang itu kalau terlalu banyak apa namanya. Misalnya selisih, tadinya mungkin selisih cuma 2.000, lama-lama jor-joran selisih 5.000, 10.000, ujungnya banting-banting harga yang tadinya jadi kulaan banyak tiba-tiba banting harga kan nanti mati. Nah ini kebijakan kita itu perlu disampaikan ke distributor, agen, dan semuanya. Untuk itu kita akan, yang tadi saya sampaikan adalah kita akan menerapkan SOP yang ketat untuk mendukung aktivitas penjualan reseller. Maka salah satunya adalah jam operasional, kemudian flow order yang jelas,
yang tidak sembarangan, hanya ada admin CS yang tetap. Kemudian untuk masing-masing kategori kita akan memberikan syarat ketentuan atau surat perjanjian yang akan ditandatangani masing-masing pihak agar dapat menjaga kompetensi masing-masing. Dan tentu saja untuk kewajiban menjaga harga ini salah satu yang akan kita lakukan adalah reward and punishment. Ketika ada teman-teman reseller yang berprestasi dengan penjualan yang baik, dengan menjaga harga yang baik, tentu akan kita berpeluang mendapatkan reward dari kita, entah itu tahunan atau 3 bulan atau apa berkala. Tapi sebaliknya untuk punishment, ketika ada reseller atau rekanan yang kemudian menjual di bawah harga yang berakibat rusaknya harga, maka tentu akan mendapatkan sanksi berupa pemutusan atau misalkan pemutusan kerjasama, dan kemudian kita ban agar tidak bisa masuk lagi. Dan kenapa ada sistem distributor? Karena biar kita bisa saling menjaga, sama-sama menjaga. Distributor menjaga harga agar flow-nya berjalan dengan baik, tentu distributor juga menjaga agar semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak ada yang merusak harga. Ada punishment, bisa kita ban, bisa kita putus kontrak kerjasamanya. Ya. Itu kemudian materi promosi semua akan terpusat kepada prinsipal. Jadi semua materi program apa yang kita akan buat itu akan sama semua programnya. Tidak, masing-masing tidak membuat program masing-masing yang bisa menjatuhkan harga dari teman-teman yang lainnya. Ya. Itu salah satu yang bisa kita tawarkan, Pak Dokter. Ya, yang paling utama adalah produk ini tidak gampang ditiru. Karena kadang-kadang begitu booming, orang terus niru, terus bikin yang serupa, harganya dibikin lebih murah misalnya. Nah, kalau kita ini Alfa Mangosteen ya baru kita yang bisa bikin. Sehingga kalau ada pedagang yang nakal, bikin jual selisih cuma 5.000, 10.000, ya kita langsung ya istilahnya kita take down lah. Kita take down, nggak bisa jualan, ya kalau mau jualan ya kita tertib sama-sama jaga hak saudara-saudara kita yang juga sama-sama jualan. Nah kalau dia udahlah, kalau produk lain mungkin bisa ngomong saya bisa dapat produk dari tempat lain misalnya, silakan, karena tempat lain itu tidak bisa kita jamin memiliki Alfa Mangosteen seperti kita. Karena Alfa Mangosteen ini masih hak eksklusif kita, gitu, tidak ada di tempat lain. Kalau tempat lain mungkin hanya sampai fraksi, itu pun juga belum tentu. Saya tadi siang itu explore beberapa harga yang mengaku mengandung mangosteen, tapi sebenarnya bukan mangosteen, karena mangosteen itu fraksinya serbuk. Dia jual mengaku mengandung mangosteen tapi minyak. Jadi ini mengandung minyak brand oil itu minyak bekatul plus minyak mangosteen. Nah ini agak unik. Minyak mangosteen itu nggak ada, karena mangosteen itu adanya dalam bentuk powder dan dia tidak larut air memang. Jadi ketika dia sebut minyak itu pasti bukan mangosteen, dan harganya itu 1.750.000 untuk 2 botol isi 60. Jadi per botolnya itu di Tokopedia masih ada itu produk itu. Jadi harga per botolnya itu 850.000. Ya 60 botol, dan itu bukan Alfa Mangosteen tapi minyak dalam bentuk soft gel gitu. Jadi kita ini kalau misalnya ada yang nakal, tata niaganya tidak ditaati, ya kita nggak akan terlalu kehilangan lah, kita kita take down, kita ban. Nah karena pihak lain nggak akan bisa bikin yang serupa, intinya begitu. Baik, itu. Dan tentu saja karena ini bisa dibilang tanpa kompetitor, kita bisa leluasa Dok ya untuk pemasaran produk ini. Ya. Karena tidak ada saingan dengan produk yang serupa gitu. Betul. Paling kita yang perlu ada effort lebih adalah untuk menjelaskan perbedaan dari kita ekstrak. Bentar, saya coba share dulu. Ini akan menjadi informasi yang sebentar, maaf. Ini Bapak-bapak kalau bisa lihat, Bapak-bapak, di sini Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, kalau kita
berbeda dari yang lain. Kenapa kita masih ditulis ekstrak kulit manggis? Karena kita kembali ke penjelasan dokter tadi, karena memang purifikasi untuk menjadi alfa mangostin itu adalah memang melalui proses ekstraksi. Cuman perbedaannya adalah jika produk lain yang sudah ada sebelumnya adalah mungkin 1 kali ekstraksi saja kita bisa mencapai 3 kali proses ekstraksi sehingga menghasilkan zat yang kita tuju yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam atau untuk mengobati kanker. Jadi perbedaannya karena bukan ekstrak biasa tapi kita ekstrak 3 tingkat sehingga mendapatkan purifikasi senyawa dari alfa mangostin. Kalau untuk produk yang lain yang sebenarnya mungkin akan masih terdiri dari berbagai macam jenis zat. Nah, kenapa ini tertulis ekstrak kulit manggis? Karena sampai saat ini nomenklatur di sebelumnya saya sampaikan juga bahwa kita sudah mengantongi izin POM TR. Jadi jangan khawatir, kita sudah memiliki izin POM TR, bukan abal-abal. Dan kenapa tertulis ekstrak? Karena sampai saat ini BP POM masih meningkatkan nomenklaturnya di atas ekstrak, jadi masih proses, sehingga yang masuk kategori nomenklatur saat ini adalah masih kategori ekstrak, karena ini pun memang ekstrak, hanya ekstraknya ekstrak purifikasi 3 tingkat seperti itu mungkin. Demikian, ada yang mau ditanyakan? Yang Masih mau ada yang langsung nanya bertanya? tentang itu apa namanya dropshipper. Dropshipper di Habat itu sudah ada dropshipper, tapi itu produk Habat ya. Nanti kita akan buat khusus dropshipper grup, termasuk ini juga grup keagenan. Jadi kita akan buat yang nanti akan saya aktifkan untuk share tulisan-tulisan, riset-riset yang menjadi bahan webinar kita. Ya. Mungkin akan saya tuliskan garis besarnya, tapi nanti di webinar akan kita breakdown lebih detail. Gitu. Jadi share materinya di situ sebagai bahan untuk biar bisa kita itu menjawab pertanyaan konsumen. Karena ini produk yang nantinya akan mendapatkan konsumen yang khusus. Misalnya kita jualan ditanya konsumen, Pak, metastase itu apa sih? Gitu kan. Kok saya dikatakan sudah metastase, maksudnya apa? Lah kita jualan obat kanker, metastase nggak bisa jelasin. Nah itu kita harus training itu. Kemudian biopsi itu apa sih? Proses biopsi itu bagaimana caranya? Kemudian stadium itu apa sih? Kalau stadium 1 itu maksudnya apa? Stadium 3 itu maksudnya apa? Misalnya. Bedanya apa antara stadium 1 dan 3, 2 dan 4 misalnya. Itu kita harus ada training-training itu karena nanti konsumen pasti akan nanya itu. Itu dan harga 750 jangan disangka mudah juga jualan barang seharga itu. Kenapa kok harganya segitu? Ada alasannya. Nah, seperti kita adakan training malam hari ini sebenarnya untuk mengatakan bahwasanya harga 750 itu relatif. Ya, dibandingkan dengan apa dulu bisa mahal kalau misalnya hanya dilihat angkanya, tapi bisa murah ketika ada komparasi dan juga dibandingkan dengan manfaatnya misalnya. Dan itu harus kita trainingkan karena memang tadi penyakit ini cara kerjanya, kemudian efeknya dan sebagainya itu harus dipelajari agar nantinya ketika konsumen menanyakan apa yang dia derita itu kita bisa jawab. Terima kasih Pak Dokter. Ibu Endah, apakah bisa konsultasi sebelum mengkonsumsi? Oh tentu saja Bu Ya. Endah. Wow. Kenapa kami bisa bertahan dari PT Habatus Soda Internasional bisa bertahan selama ini dalam bidang herba, karena mungkin hanya kita, mungkin ya saya katakan mungkin hanya kita yang aktif untuk mendapatkan memberikan konsultasi medis bagi akan ada forum yang saya tadi sampaikan, bukan hanya saja konsultasi ilmu skill secara pengetahuan medis, juga skill tentang cara memasarkan, skill copywriting, skill penulisan caption, skill foto mungkin akan kita selalu kita bina mungkin. Mungkin dari prinsipal atau bukan mustahil kita menghadirkan ahli pakar-pakar motivator mungkin Pak Dokter ya, yang kita bisa hadirkan untuk dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan skill dari teman-teman. Untuk target
insya Allah mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, target mudah-mudahan tanggal 14 kita sudah bisa launching. Mudah-mudahan mohon doanya agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa teman-teman juga bisa segera untuk bergerak memasarkan produk ini. Ya. Dan sebelum itu akan kita kelompokkan juga mana yang berminat jadi reseller, mana yang berminat jadi, karena mungkin saya juga paham kemampuan dari Bapak Ibu mungkin berbeda. Ada yang ingin mencoba jadi reseller dulu, mungkin ada yang sudah yakin langsung bisa jadi, saya mau langsung menjadi agen mungkin, atau jadi distributor misalkan untuk kota saya misalkan. Itu nanti kita akan pilah-pilah dengan kelompoknya. Oleh sebab itu, saya ingatkan juga pada Bapak sekalian, ya Ibu yang belum mengisi daftar hadir di link yang sudah sampaikan di kolom chat, di mana untuk dapat mengisi daftar hadirnya, sekaligus mengisi biodata yang ada di sana, agar bisa kita berikan, kita kelompokkan, dan bisa mudah untuk kita mengadakan pertemuan lagi selanjutnya. Dan juga ada materi yang bisa di-download di link tersebut untuk mulai mempelajari dari sekarang tentang Mangistek ini. Sebelum ditutup, ini ada pertanyaan, Dok, mungkin kayaknya perlu dijawab dulu ini. Apakah ada kontraindikasi katanya, Dok? Ya, untuk sebenarnya belum sampai ke kontraindikasi ya. Artinya kita masih penelitian, terutama untuk yang hamil, ya. Dan mungkin artinya gini, penggunaan untuk ibu hamil kan mesti selalu perlu penelitian keamanannya bagaimana. Dan misalnya kena kanker, tapi lagi hamil juga. Nah ini yang kita saat ini datanya itu belum lengkap. Tingkat keamanannya kalau dikonsumsi ibu hamil, misalnya alfa mangostin ini terjamin bagaimana dan sebagainya. Nanti kita insya Allah akan terus eksplor karena masih ada beberapa tulisan yang menyebutkan tingkat keamanannya belum diketahui dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu nanti kita akan informasikan. Jadi misalnya, Dok, ini ada kanker ini tapi hamil. Ya kalau memang nantinya di situ kita dapati tulisan kontraindikasi ya jangan. Tentu saja ini, atau pada beberapa kasus tingkat manfaat dan madharat itu selalu ditimbang. Ya, tingkat madharat dan kemanfaatan itu selalu ditimbang. Kalau kemanfaatannya lebih besar, sementara madharatnya itu minimal, itu masih bisa kita tempuh. Tapi kalau misalnya madharatnya besar, tidak sebanding dengan manfaatnya, ya jangan. Seperti itu, kontraindikasi rata-rata yang bisa kita jumpai itu seperti itu. Atau misalnya alergi. Ada orang yang makan manggis alergi, nah punya potensi terhadap alfa mangostin itu juga kalau minum itu alergi ya jangan dipakai. Artinya memang bukan rezekinya dia mengkonsumsi itu karena memang alergi. Dan itu selalu ada. Bahan apapun itu selalu ada orang yang sensitif sehingga terjadi alergi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan apakah ada kontraindikasi. Oke, terima kasih Pak Dokter. Baik, mungkin kita bisa cukupkan untuk pertemuan pada kesempatan pertama ini. Mohon maaf mungkin banyak sekali kekurangan karena untuk yang pertama mudah-mudahan insya Allah akan ada pertemuan yang berkala seperti ini untuk menjelaskan, karena sangat banyak sekali materi yang perlu kami sampaikan. Bagaimana Mangistek mengatasi kanker payudara, bagaimana Mangistek mengatasi kanker usus, bagaimana Mangistek mengatasi kanker otak dan lain sebagainya. Itu masing-masing karakternya akan sangat berbeda sekali. Dan kita akan satu persatu kita akan kupas untuk dapat menjadi pengetahuan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang akan bergabung sama kami agar menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan kepada calon-calon konsumen kita. Dan saya yang saat ini masih banyak kekurangan, saya mohon maaf sekali. Untuk yang belum mengisi link absensi, sekali lagi masih ada waktu untuk dapat mengisinya terlebih dahulu agar bisa komunikasi selanjutnya berjalan dengan lancar. Baik, sepertinya untuk pertemuan pada malam hari ini bisa kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Bukan pertemuan yang pertama, sekali lagi nanti kita tunggu saja undang-undang kami selanjutnya untuk dapat mengikuti sesi-sesi selanjutnya dalam membahas lebih jauh lagi tentang Mangistek, alfa mangostin, dan juga kanker. Bapak Ibu sekalian,
saya mohon maaf sebagai admin pada acara pada malam hari ini, mungkin ada banyak yang kurang berkenan dengan berbagai teknisnya. Mudah-mudahan ada peningkatan di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Dr. Insan yang telah memberikan penjelasan, kepada rekan Adi Wijanarko yang telah memberikan penjelasan, dan juga kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu istirahatnya di rumah untuk dapat mengikuti sesi Zoominar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan ini jadi revolusi, benar-benar jadi revolusi herbal yang akan membuka dunia herbal ke depan. Karena yang tadi Pak Dokter sampaikan, bukan hanya satu, kita masih punya banyak sekali yang akan kita keluarkan, jurus-jurus, produk-produk yang lainnya dari herbal-herbal yang ada di Indonesia. Dan tadi ada yang bertanya, Pak Dokter, apakah Habatus Sauda sudah mengeluarkan ekstrak timokuinon? Masya Allah. Tenang, tunggu tanggal mainnya, mohon doanya tentu saja. Mudah-mudahan bisa segera kita ada dalam kelancaran. Demikian, insya Allah video acara ini kita record. Mudah-mudahan bisa kita share untuk bisa diulang pada Bapak-Bapak yang membutuhkan. Sekali lagi, sebelum acara ditutup, yang belum mengisi daftar hadir silakan, sehingga keperluannya bisa kita penuhi seperti materi, download atau videonya. Demikian, terima kasih. Mari kita bersama-sama tutup pertemuan kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.